Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman Islam sehingga kita bisa mengkaji sakofa Islam, ilmu-ilmu Allah yang mana nantinya ilmu-ilmu tersebut bisa memberikan kita manfaat hidup di dunia dan di akhirat nantinya. Amin amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas persoalan yaitu Palestina Israel di tengah pertarungan peradaban. Seperti yang kita ketahui saat ini ya, tentara Zionis Israel yang menyerang melakukan pemboman kepada rakyat Palestina sejak Oktober tahun 2023 sampai dengan Januari 2025 yang mengakibatkan banyak sekali korban ya, terutama anak-anak, wanita-wanita, terus warga sipil. Mereka tidak luput dari gempuran atau pemboman brutal yang dilakukan rakyat Israel. Sebagai muslim yang beriman, tentunya konflik tersebut menambah daftar panjang ya, kebiadaban rakyat Israel kepada rakyat Palestina, yang tentunya kita lihat rakyat Israel ini adalah bangsa yang suka ingkar janji ya, dikecam oleh berbagai negara, terus mereka melakukan perundingan, melakukan gencatan senjata, terus mereka mengingkari janjinya lagi. Konflik tersebut terus berulang dan berulang kali. Akhirnya kita menimbulkan pemikiran. Kita berpikir apakah konflik tersebut antara Palestina dan Israel ini adalah termasuk konflik yang abadi, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada penyelesaiannya. Tentu marilah kita melihat dari sudut pandangan kita tentang peradaban. Kenapa kita lihat permasalahan tersebut dari sisi peradaban? Karena hanya peradabanlah yang mampu mengkoordinir semua aspek kehidupan, permasalahan kehidupan. Tentunya di dunia ini tidak terlepas dari suatu peradaban ya. Negara itu dibangun oleh suatu peradaban, dan tentunya di dalam peradaban tersebut nanti akan ada syariat-syariat dari peradaban-peradaban itu sendiri. Seperti yang kita ketahui di dunia ini ada 3 peradaban ya, atau ada 3 ideologi atau akidah, atau lebih khasnya adalah mabda dari peradaban negara tersebut. Yang kita ketahui di dunia ini ada 3 ideologi ya. Yang pertama adalah ideologi demokrasi kapitalis, yang kedua adalah ideologi sosialis komunis, dan yang ketiga adalah ideologi Islam, di mana ketiga ideologi tersebut tentunya memiliki syariat-syariatnya sendiri, yang nantinya syariat-syariat itu mengatur semua aspek dalam negara tersebut. Yang kita ketahui bahwa akidah atau ideologi demokrasi kapitalis, mereka mengambil asas materi, di mana materi lah yang menjadi tujuan mereka. Akhirnya segala cara yang mereka gunakan untuk mendapatkan materi tersebut, tujuan tersebut, mereka menghalalkan semua cara, segala cara, seperti yang dilakukan oleh tentara Zionis ya, yang mereka membantai habis-habisan, merebut rakyat, merebut semua hak-hak
rakyat Palestina. Mereka tidak memperdulikan rasa kemanusiaan nuraninya, mereka akan hilang. Yang kedua adalah ideologi sosialis komunis, di mana asas manfaat yang menjadi asasnya, yang menjadi pegangan hidupnya, di mana sama rasa, sama rata, manfaat. Kalau tidak ada manfaat, ya mereka tidak akan melakukannya. Terus yang ketiga adalah ideologi atau mabda Islam. Ideologi dan mabda Islam ini tentunya berbeda dengan kedua ideologi atau mabda tersebut, ya, karena mabda Islam adalah berasal dari Sang Pencipta, yaitu yang menciptakan manusia, yaitu Al-Khaliq, dan Sang pembuat pengatur kehidupan, yaitu Al-Mudabbir, yaitu Allah. Kenapa mabda Islam ini dikatakan mabda atau ideologi yang sempurna? Karena mabda tersebut adalah langsung yang membuat adalah Allah. Karena sifat manusia adalah lemah, terbatas, maka dari sifat manusia yang lemah dan terbatas itulah akhirnya manusia butuh sesuatu yang lebih, yaitu Allah. Di mana syariat-syariat Allah, syariat-syariat Islam itu yang berasal dari Allah itu mampu memecahkan semua masalah, semua konflik yang ada di dunia ini, di mana syariat-syariat Allah itu terdiri dari sumber-sumber syariat Islam, ya, yang berasal dari Allah itu yang kita ketahui itu semuanya ada 4, ya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah Qiyas, dan yang keempat adalah ijma' sahabat. Semua syariat atau aturan ini mampu menjawab problematika semua yang ada, permasalahan yang semua ada di dunia ini. Maka dari mabda Islam itu nantinya akan ada fikro dan toriko. Fikro adalah sebuah konsep dari pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, ya. Yang seperti tadi, di dalam fikro itu ada sumber-sumber syariat hukum tadi yang keempat itu. Terus yang kedua adalah yaitu ada toriko. Yaitu toriko adalah metode atau tata cara dari sumber-sumber hukum Islam itu, tata caranya itu bagaimana diterapkan. Nantinya ada metode tentunya. Di sini ada metode, yaitu yang pertama adalah metode penerapan syariat Islam, di mana penerapan syariat Islam ini nantinya ada sebuah daulah khilafah yang nantinya akan menerapkan seluruh hukum-hukum Allah, peraturan Allah dalam naungan daulah khilafah. Terus yang kedua adalah metode penjagaan, di mana menjaga agar syariat Islam diterapkan, yaitu dengan menerapkan sanksi pelanggaran. Nantinya kalau sudah ada hukum-hukum, maka juga ada perlindungan hukum, yaitu sanksi kepada pelanggar hukum, seperti kejahatan perang yang dilakukan tentara Zionis, maka nanti akan ada sanksinya nantinya kalau dalam Islam, ya, dalam daulah Islam. Terus yang kedua adalah metode penjagaan, yaitu setelah ada syariat peraturannya, terus ada sanksinya, terus yang ketiga adalah dijaga agar kedua eksistensi bagian kedua tersebut ini akan terjaga kelestariannya. Terus bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Tentunya sebagai seorang muslim kita adalah sebagai ibarat sebuah tubuh, ya. Kalau tubuh kita ada yang sakit, maka semua tubuh akan merasakan sakit. Dalam sebuah hadis riwayat ada yang mengatakan seperti ini: jika engkau melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Jika engkau tidak mampu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisanmu. Jika tidak mampu, maka dengan hati. Nah, kita sebagai seorang hamba, maka terus kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada rakyat Palestina, memberikan kesabaran, dan akhirnya nantinya
semua masalah tersebut bisa terselesaikan. Yang kedua adalah bagaimana negara mensikapi hal tersebut. Ini adalah negara yaitu konflik suatu negara yang mana pemecahannya adalah domain. Domain adalah haknya suatu negara itu, yaitu dengan cara melakukan diplomasi demokrasi dengan negara-negara lain, tentunya didukung dengan persenjataan militer yang kuat. Diplomasi melakukan diplomasi dengan negara-negara, dan nantinya ini akan memberikan suatu penyelesaian, karena tidak mungkin kan suatu negara diselesaikan dengan secara individu-individu, kan itu kan tidak benar. Kalau kita berbicara tentang kekuasaan suatu negara yang memang Allah itu memberikan kekuasaan, maka Allah itu akan menguji kekuasaan itu. Kekuasaan itu dibuat apa? Kekuasaan itu nantinya bagaimana dia diberikan kekuasaan itu? Apakah dengan kekuasaan itu mereka menindas, dengan kekuasaan itu negara tersebut mampu mensejahterakan rakyatnya, menjadi negara yang baldatun thayyibatun. Terus bagaimana solusinya agar kita tetap menjaga konsistensi agar Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, yaitu dengan cara kita senantiasa belajar mengkaji syariat-syariat Islam, yang dimana syariat-syariat Islam itu adalah syariat-syariat Islam yang sempurna, yang mampu memecahkan semua persoalan kehidupan di dunia. Karena sejatinya umat Islam itu adalah umat yang baik, yang sebagai pemimpin umat terbaik di dunia. Sekian dulu pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.